Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan rasa khawatir kita adalah teguran Tuhan. Apa kaitan rasa khawatir kok dengan teguran Tuhan itu? Jadi secara rohani rasa khawatir adalah bentuk tidak mengenal, tidak mengerti akan janji-janji firman Tuhan itu. Jadi karena kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, akhirnya kita was-was sendiri. Ya, kita begini, kita alamin ini, itu, bingung gitu. Nggak punya pegangan. Intinya itu. Kita pikirkan masalah kita pribadi, kita pikirkan masalah keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, mungkin usaha kita, karyawan kita. Banyak sekali teman-teman yang mesti dipikirkan gitu. Nah, selama kita nggak punya pegangan firman, kita akhirnya bingung mau pegang apa gitu. Nah, ini yang salah satunya yang menyebabkan rasa khawatir itu gitu. Tidak kenal dan tidak mengerti firman karena tidak tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, atau tidak tingkatkan hubungan relasi antara kita dengan Tuhan. Nah, ini di dalam Tuhan itu kan ada dua gitu. Bagaimana kita mengenal dan mengerti apa sih Tuhan maunya gitu. Kan ada di perintah peraturan Tuhan, kan di firman itu ada di situ. Bahkan rancangan dan kehendak Tuhan pun ada di situ gitu. Jadi kita kalau tidak mengenal, ya otomatis apa kita jadi otomatis kurang percaya gitu. Nah, di bibir kita selalu katakan kita percaya Tuhan, tapi dalam tingkah laku kita, dalam kenyataannya kita tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengenal gitu, tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Kedua, urusan kita pribadi kita dengan roh kita, dengan roh Tuhan, dengan Tuhan gitu. Jadi urusan kita, relasi kita dengan Tuhan, atau roh kita dengan roh Tuhan itu. Nah, ini juga kadang-kadang tidak nyambung gitu, tidak match, tidak blend gitu. Akhirnya ya Tuhan, kita ya tidak percaya gitu, tapi cuma sebatas itu. Banyak orang beranggapan Tuhan hanya sebagai simbol atau jimat kehidupan yang hanya cukup untuk dipercaya saja, sehingga hanya dianggap ada di dalam kitab suci, digantung di dinding teman-teman, digantung di kalung, atau dipakai di cincin mungkin gitu, serta dalam dompet saja mungkin ditaruhin apa foto atau foto apalah gitu, dia ditaruh di situ. Tuhan kita kan bukan seperti itu gitu. Tuhan kita bukan simbol, Tuhan kita bukan jimat. Tuhan kita itu hidup gitu. Tuhan kita beda dengan hanya simbol atau jimat. Orang awam yang belum atau tidak mengenal dan tidak mengerti akan Tuhan, maka hanya jadikan Tuhan sebagai penangkal kesialan, penangkal keburukan. Cuman begitu saja gitu. Tuhan kan bukan seperti itu gitu. Tuhan kan hidup di dalam kita. Tuhan kan berbareng dengan kita. Keseharian kita dengan Tuhan itu harus terus terjadi terus gitu. Sehingga bukan cuma menangkal. Tuhan itu kok lebih dari hanya menangkal gitu. Kalau menangkal kan cuma begitu. Kalau Tuhan kan tidak, dari mulai membuat perintah-perintahnya harus bagaimana peraturan-peraturannya, bagaimana rancangan-rancangan Tuhannya, bagaimana dengan kehendak Tuhan. Itu semua kan diuri di dalam firman itu, sehingga kita tahu bukan cuma sekedar penangkal, kita tahu gitu Tuhan mau bawa kita kemana. Sasaran Tuhan jelas bukan hanya dunia ini. Dunia ini dianggap sementara oleh Tuhan. Tuhan mau sasarannya ke akhirat, alam akhirat, masuk dalam surga dengan tingkatan yang tinggi gitu, masuk ke dalam tatanan jadi seperti pemerintahan Tuhannya gitu. Tuhan kan mau seperti itu, bukan sekedar kita baik masuk surga ada di emperan gitu, apa nggak sayang gitu ya. Tuhan kan kita ada di dalam activity Dia, ada di dalam dekat pribadi Tuhan gitu. Nah, makanya kita harus mulai dari sekarang, kita terus harus terus gitu memperdalam firman Tuhan. Seharusnya Tuhan kita adalah penolong dan penghibur kita yang paling sejati gitu. Jadi Tuhan itu bukan cuma penangkal, tapi Tuhan itu penolong real gitu, nyata penolong dan penghibur kita yang paling sejati. Istri kita, pasangan kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita itu tidak sejati. Satu saat kita kan akan ditinggal gitu, akan berpisah. Tapi kalau dengan Tuhan, sampai kita meninggal di dunia ini dan nyambung lagi sampai ke alam akhirat nanti, itu Tuhan sejati terus nemenin kita gitu. Jadi Tuhan itu penolong dan penghibur kita gitu, baik di dunia ini maupun nanti di alam akhirat nanti gitu. Dan sekaligus sebagai
kekuatan gitu atau kuasa untuk membawa kita ke dalam hidup yang damai dan sejahtera serta penuh sukacita di dunia saat ini maupun sampai di surga nanti gitu. Jadi Tuhan itu all out udah. Kenapa kita nggak percaya Tuhan benar-benar secara real gitu? Memang Tuhan janji seperti itu. Kecuali kalau memang kita tidak percaya Tuhan. Nah kalau kita tidak percaya Tuhan, mungkin kita bisa ya hanya ya sekedar aja deh. Ya, tapi kalau menurut saya itu bukan percaya gitu. Itu cuman apa? Keyakinan diri saja ya bahwa kita percaya Tuhan. Pertanyaannya apa Tuhan percaya kita gitu? Kita kenal Tuhan. Pertanyaannya apa Tuhan kenal kita? Nah ini yang mesti kita hati-hati gitu. Tidak bisa semena-mena hanya seperti itu. Rasa khawatir adalah bentuk dari teguran kepada kita karena kita tidak kenal dan tidak mengerti atau kita tidak percaya akan janji-janjinya. Nah ini yang tadi dikatakan dari awal bahwa apa iya kaitan, apa ada kaitan rasa khawatir dengan teguran Tuhan? Ya coba setelah kita sharing seperti ini, coba kita renungi. Apa benar rasa khawatir itu adalah bentuk dari teguran Tuhan kepada kita? Makanya Tuhan kasih rasa khawatir gitu. Kita nggak sejahtera, kita nggak damai sejahtera, tidak ada sukacita di kita karena khawatir gitu. Nah, yang saya maksud khawatir itu adalah teguran, ya maksudnya seperti itu loh. Jadi rasa khawatir itu adalah alarm dari Tuhan untuk menegur kita supaya kita sadar, kita tahu. Nah, yang bahaya itu kalau kita sudah ditegur lewat rasa khawatir ini gitu. Kitanya nggak ngerti-ngerti, ya terus aja kita hadapi rasa khawatir, bukan berbalik, coba cepat-cepat mengenal, mengerti dan percaya secara benar akan janji-janji Tuhan gitu, dan percaya sama pribadi Tuhannya. Nah rasa khawatir kan gunanya Tuhan ciptakan untuk ke situ gitu, bagaimana menggugah kita, menyadarkan kita untuk berubah gitu dari yang cuma khawatir diri sendiri saja, ya dirubah menjadi jadi dirubah untuk lebih mengenal, lebih mengerti, lebih percaya kepada Tuhan, lebih menghidupkan Tuhan secara pribadi, sehingga kita tahu gitu apa sih janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, apa sih yang Tuhan perintah dan peraturkan dalam firman-Nya, apa sih yang Tuhan rancang dan kehendaki dalam firman-Nya. Kalau kita udah kenal semua akan janji-janji firman-Nya, saya pikir rasa khawatir itu akan menyingkir dengan sendirinya. Ya tinggal rasa khawatir itu kita crosskan dengan percaya tidak kita dengan Tuhan gitu. Ya kita lebih percaya akan rasa khawatir kita, pribadi kita, atau kita lebih percaya sama Tuhan. Nah ini kita mau yang mana? Tapi kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti, ya kita tidak bisa membandingkan antara percaya ke rasa khawatir atau percaya ke Tuhan. Itu kita tidak bandingkan, dan rasanya tidak fair gitu, karena memang kita belum mengerti Tuhan, ya otomatis kita jadi lebih percaya rasa khawatir. Coba kalau kita tahu gitu apa firman Tuhan, apa janji-janji Tuhan, apa rancangan dan kehendak Tuhan, apa perintah dan peraturan dan cara-cara Tuhan itu, hukum-hukum, ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah kalau memang kita sudah kenal itu baru fair. Kita coba bandingkan antara rasa khawatir dengan rasa percaya sama Tuhan. Nah tapi kalau sekedar rasa khawatir, ya dengan percaya Tuhan yang tidak pada tempatnya, hanya keyakinan bukan percaya gitu, hanya keyakinan diri kita. Terus bedanya apa? Berarti kan akan terjadi jadi percaya rasa khawatir atau percaya keyakinan. Nah ini balik di jiwa. Kalau di jiwa mungkin orang bisa lebih, saya lebih yakin sehingga rasa khawatirnya ya. Tapi kan cuma di kisaran jiwa gitu. Tapi kalau kita dengan kekuatan Tuhan gitu, kita percaya Tuhan benar-benar secara nyata, percaya Tuhan, itu kan kekuatannya sudah bukan jiwa, itu kan kekuatan roh gitu. Nah, roh dan ada Tuhan di situ, ya pasti kita akan lebih percaya dengan Tuhan daripada rasa khawatir. Jadi coba kita compare, ada 3 ya. Satu, kalau kita misalnya jiwa kita nggak kuat, timbulnya rasa khawatir. Ya kalau jiwa kita kuat, timbulnya rasa yakin sendiri. Ya, tanpa jaminan dari Tuhan. Ketiga, kita bicara percaya Tuhan,
dengan iman, dengan memang kita percaya akan janji Tuhan. Nah ini kan harus lewat pengenalan, pengertian, dan memang kita berani gitu melakukan dengan iman apa yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi ada tiga ya teman-teman, ada tiga, ada rasa khawatir karena memang jiwa kita lemah, ada rasa khawatir karena memang jiwa kita rasa yakin, rasa khawatir kalau jiwa kita lemah, rasa yakin kalau jiwa kita kuat, dan satu lagi kita beriman gitu bahwa memang kita beriman, kita percaya, iman percaya kepada Tuhan setelah mengenal dan mengerti firman Tuhan, dan kita tahu rancangan dan kehendak Tuhan, ya kita percaya gitu akan janji Tuhan. Nah waktu kita percaya, otomatis rasa khawatir itu tidak punya tempat lagi di hati kita. Kita berjalan pasti dengan smooth gitu. Begini teman-teman, mudah-mudahan saya coba sharingkan hari ini gitu. Rasa khawatir adalah teguran Tuhan, itu maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan teman bisa tangkap maksud saya, dan kalau memang bisa dimengerti, tolong teman-teman juga jadi alat Tuhan, sebarkan lagi ke teman-teman lain atau keluarga lain, karena banyak teman-teman dan keluarga kita yang lain yang juga membutuhkan sharing-sharing semacam ini gitu. Kalau teman-teman sulit menjelaskan secara lisan, coba deh sharingin sharing saya seperti ini, toh bahasanya juga saya pakai bahasa yang sehari-hari, mudah-mudahan lebih mudah ditangkap oleh orang-orang sekuler. Nah kalau memang penjelasan sharing saya kurang bisa ditangkap, ya teman-teman coba kembali ke mentor rohani masing-masing, dipertajam lagi gitu sharing saya maksudnya apa. Mudah-mudahan bisa berguna teman-teman. Oke, see you, bye-bye.